tuntutan rakyat untuk anggota Dewan dan juga pemerintah dengan tajuk 17+8. 10 orang meninggal, 1.042 luka-luka, 3.300-an orang ditangkap, 6 dijadikan tersangka. Segitu banyak pengorbanan, tapi apa yang kita dapat dari respon pemerintah dan DPR soal 17+8 tuntutan rakyat? Cuman konferensi pers pimpinan DPR RI selama 10 menit pada 5 September lalu. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Nah, menurut situs bijakmemantau.id, hanya ada 3 tuntutan yang dijawab. Apa kabar tuntutan yang lain? Kenapa kita perlu lebih dari sekedar pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang seharusnya memang tidak perlu ada sejak awal? Kenapa tuntutan ini perlu kita kawal dan kita pastikan realisasinya? Gue bahas alasannya di video ini. Buat lo yang belum tahu, 17+8 tuntutan rakyat itu bukan slogan doang. Ini rumusan serius yang dirangkum berdasarkan banyaknya kasus yang tercecer dan terakumulasi jadi kemarahan besar. Afan Kurniawan, driver ojol yang dilindas rantis polisi, adalah penyulut kemarahan hingga demonstrasi meledak di berbagai daerah sejak 28 Agustus kemarin. Tapi sebelum itu guys, seenggaknya ada 26 kasus inkompetensi pemerintah sejak 2023 yang dirangkum oleh Celios, sebuah lembaga riset independen yang fokus pada studi ekonomi dan hukum. Nah, beragam tuntutan dari NGO, LBH, dan kelompok masyarakat sipil lainnya dirangkum jadi 2 babak. 17 tuntutan jangka pendek dan menengah, sementara 8 lainnya jangka panjang hingga Agustus 2026. So far guys, DPR udah ngerespon 3 tuntutan yang ditujukan ke mereka dengan 6 poin keputusan yang masih jauh dari kata memuaskan. Jumat 5 September 2025 malam hari, jelang deadline, pimpinan DPR baru ngadain konferensi pers selama 10 menit untuk jawab 17+8 tuntutan itu. Hasilnya, mereka bikin 6 keputusan yang jadi sorotan utama. Tapi, 6 keputusan itu cuma bisa jawab 3 dari 17 tuntutan jangka pendek dan masih jauh dari kata cukup. Pembatalan tunjangan perumahan dan fasilitas tidak perlu. Publikasi transparansi anggaran DPR secara proaktif dan berkala. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. Poin pertama jelas jadi sorotan, karena salah satu pemantik kemarahan besar rakyat di aksi kemarin. Nah, keputusan terbaru DPR menghasilkan pemangkasan pendapatan anggota DPR per bulan dari sebelumnya 104 juta rupiah, jadi separuhnya di angka 65 juta rupiah. Memuaskan? Belum sama sekali dan perlu terus dikawal. Karena teman-teman, selain take home pay per bulan yang nilainya 13 kali lipat dari UMR Jakarta, anggota DPR juga masih dapat dana reses tiap kunjungan ke daerah senilai 2,5 miliar rupiah per tahun, serta 1,5 miliar per tahun jika di luar masa reses. Bisa bayangin nggak, uang sebanyak itu bisa hidupin berapa pekerja, guru, atau ke pos-pos lainnya yang lebih mendesak dan berdampak pada rakyat. Dikutip dari Tempo, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat bahkan menilai masalahnya bukan sebatas gaji anggota dewan, tapi rasa keadilan dan relevansi kinerja. Gue sepakat bahwa kita butuh lebih dari sekedar pemotongan gaji DPR, dan alasannya relevan dengan 8 tuntutan jangka panjang yang mengorek masalah fundamental di Indonesia, yaitu lemahnya penegakan hukum, kekuasaan yang semakin tersentralisasi, dan impunitas pelanggaran HAM di Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Dari lemahnya penegakan hukum, pertama gue pengen ngomongin soal Afan. Meninggalnya Afan Kurniawan kemarin adalah satu kasus yang jadi wajah dari segala kemunduran Indonesia hari ini. Coba bayangin, lo masih muda, 21 tahun, pamit kerja cari duit sebagai tulang punggung keluarga di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit. Lalu di tengah jalan dilindas sama rantis polisi yang merupakan alat negara dan gak pernah lagi pulang ke rumah. Sementara respon negara jauh dari kata manusiawi. 7 pelaku yang berada di dalam rantis udah ngejalani sidang kode etik pada 3 dan 4 September lalu, teman-teman. Nah, 2 dari 7 anggota Brimob di mobil rantis terbukti berperan dalam tewasnya Afan Kurniawan. Tapi sampai hari ini keduanya belum tersentuh pidana. Nah, publik pun bertanya, kenapa Afan sudah dikubur, tapi polisi pembunuhnya belum dipidana? Nah, setelah Afan, 9 orang lainnya meninggal dunia dalam rentetan demonstrasi di berbagai kota yang meledak sejak 28 sampai 31 Agustus lalu. Nah, ini nunjukin secara gamblang bahwa hukum di Indonesia pilih-pilih, saat keadilan seharusnya enggak tebang pilih.
Kenapa? Karena kejadian hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini selalu berulang dan berpola. Dalam waktu berdekatan, kita langsung dapat kabar buruk bahwa Del Pedro Marhain, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, dijadikan tersangka bersama 5 orang lain yang dituduh sebagai provokator dalam aksi 28-31 Agustus kemarin. Mereka ditangkap tanpa ada surat resmi, termasuk surat pemanggilan ataupun surat penangkapan, dan seketika prosesnya berlangsung cepat. Sementara di masa lalu ada banyak kasus yang melibatkan aparat atau tokoh-tokoh terkenal mendapat perlakuan berbeda. Tentu kalian masih ingat kasus Harun Masiku yang nyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto kan? Nah, sampai sekarang Harun Masiku masih jadi buronan KPK atas kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Peran Hasto kemudian terungkap sebagai salah satu pemberi suap dan merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Tapi Hasto dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto tepat saat momen perayaan kemerdekaan Agustus kemarin, dan kita tahu apa harga yang harus dibayar. PDIP melunak sebagai oposisi. Nah, satu kasus yang kontras ini nunjukin kalau instrumen hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan, sementara jadi penindas bagi masyarakat biasa. Sampai akhirnya sekarang kita nyaris nggak punya oposisi di pemerintahan, dan masyarakat sipil yang berani bersuara terus dapat intimidasi dan dikriminalisasi. Negara demokrasi tanpa oposisi ini yang berbahaya guys, dan jadi salah satu poin tuntutan 17+8 yang mendesak. Nah, sekarang pertanyaannya, lo masih percaya Indonesia negara demokrasi? Tanpa sadar, demokrasi itu perlahan menghilang. Selamat datang di era otokrasi, sistem di mana kekuasaan bersifat absolut tanpa oposisi dan dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok kecil. Mau nggak mau, kita mulai masuk ke era itu. Masih ingat nggak demo besar-besaran di Pati, Jawa Tengah? Itu adalah satu kejadian yang berakar dari pemangkasan anggaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, salah satu sinyal dari upaya pemerintah pusat untuk sentralisasi kekuasaan. Pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar 59 miliar rupiah bikin Bupati Pati, Sadewo, nekat nambal kebutuhan belanja dengan naikin pajak PBB sampai 250% yang nyulut kemarahan warga Pati. Dan ternyata ini kejadian di banyak daerah yang lain juga. Nah, sementara itu, oposisi dibabat. Selain kasus Hasto, kriminalisasi terhadap Tom Lembong misalnya adalah salah satu bukti lain di depan mata di mana instrumen hukum digunakan untuk mengontrol orang atau kelompok yang vokal mengkritik kebijakan pemerintahan sekarang. Nah, praktik-praktik otokrasi ini juga didukung sama penguatan alat-alat negara seperti TNI lewat RUU TNI yang nekat disahkan meski mendapat penolakan luas dari masyarakat pada Maret lalu. Dampaknya, TNI semakin masif ambil proyek-proyek sipil seperti food estate dan punya kewenangan lebih ngisi jabatan-jabatan sipil. Untuk itu, poin kembalikan TNI ke barak juga masuk dalam salah satu dari 8 tuntutan yang harus diselesaikan pemerintah hingga 2026 mendatang. Terakhir yang pengen gue omongin dari 17+8 tuntutan rakyat itu adalah tentang HAM. Lo pasti udah familiar dengan September Hitam, mulai dari pembunuhan massal 1965 sampai 1966, Tanjung Priok 1948, tragedi Semanggi II 1999, pembunuhan Munir tahun 2004, sampai yang terbaru kekerasan aparat dalam aksi reformasi di korupsi tahun 2019. Serentetan kasus yang terjadi di bulan September dan punya satu kesamaan, termasuk dalam pelanggaran HAM dan tidak pernah diusut tuntas sampai korban mendapat keadilan. Per video ini dibuat, udah ada 876 kali aksi Kamisan yang secara damai menuntut pengusutan tuntas kasus pelanggaran HAM, menindak orang-orang yang terlibat dan berhenti melanggengkan impunitas. Karena tanpa penuntasan kasus pelanggaran HAM, negara ini nggak akan bisa kemana-mana guys. Nah, semua poin tuntutan yang gue sebutin tadi erat kaitannya dengan lemahnya penegakan hukum. Dan itu nggak akan bisa dibenahi jika impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan terus dipelihara. Dalam tuntutan 17+8 tuntutan rakyat, poin ini mengandung tuntutan terhadap DPR untuk melakukan penguatan terhadap Komnas HAM lewat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Ambil contoh kasus Munir.
Setelah 21 tahun, keadilan juga masih belum terlihat dan Komnas HAM mengaku kesulitan dalam pemeriksaan saksi. Nah, gimana kasus pelanggaran HAM bisa diusut kalau lembaganya lemah dan nggak punya taji? Selain nunjukin betapa lemahnya penegakan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM yang nggak tuntas ini juga membawa trauma kolektif dari generasi ke generasi yang nggak akan pernah sembuh. Kalau nggak pernah ada pengusutan secara tuntas dan masih memelihara impunitas, kasus-kasus serupa berpotensi besar akan terus terulang di masa depan dan bisa jadi menimpa gue, lo, dan kita semua yang hidup di Indonesia. Guys, semua 17+8 tuntutan rakyat itu secara spesifik menyasar nyaris semua lembaga pemerintahan, mulai dari DPR, Presiden, Partai Politik, TNI, Polri, sampai ke kementerian. Tapi cuma 3 yang ada progresnya dan itu sangat kecil. Sampai saat ini belum ada komitmen yang serius dan berkelanjutan dari semua lembaga tersebut untuk memenuhi tuntutan ini. Ini kenapa 17+8 harus terus kita kawal. Kalau kita tarik garis besar, 17+8 tuntutan rakyat bukan sekedar daftar poin protes. Ini peta jalan buat nyelamatin demokrasi, ngebalikin keadilan, dan ngejaga masa depan Indonesia biar nggak terus-terusan terjebak dalam lingkaran yang sama. Hukum yang tajam ke bawah, mundur sebagai negara demokrasi, dan selalu dihantui kasus pelanggaran HAM yang nggak pernah selesai. Pertanyaannya sekarang, apa kita mau berhenti di sini? Cukup puas dengan potongan gaji DPR sementara tuntutan yang lebih mendasar masih diabaikan? Atau kita bakal terus kawal, suarain, dan ingat bahwa perubahan nggak pernah dikasih gratis, tapi harus direbut bareng-bareng. Gua percaya suara rakyat bukan cuma bisa mengguncang gedung DPR, tapi juga bisa bikin arah bangsa ini berubah. Selama kita masih berani bersuara, selama kita masih ingat kenapa 17+8 ini lahir, perjuangan ini belum selesai. Terus kawal teman-teman, terus berisik, sampai adil bukan lagi sebatas slogan, tapi nyata benar-benar kita semua rasain sebagai warga negara. Jangan lupa, transparansi, reformasi, dan empati. Gimana pendapat lo soal 17+8? Yuk diskusi bareng di kolom komentar.